Lagi ya. Baik Bu, namanya siapa Bu? Namanya Daifah. Ibu Daifah ini usianya berapa sekarang? Usianya 47. Ya, bisa diceritakan Bu, awal banjir sampai masuk rumah Ibu tingginya seberapa, kemudian terpaksa mengungsi ke sini itu kenapa? Oke, awal banjir tuh waktu itu hari Minggu ya, nggak inget tanggal berapa itu, habis itu sampai hari Senin Selasa itu besar hujannya, hari Rebo tuh seharian hujan, jadi pas malam Kamis jam 4 subuh tuh kami keluar dari rumah karena airnya sudah sepinggang. Oke, jadi bingung juga maunya lari kemana karena tengah malam. Akhirnya dari pihak pemerintahan desa menginformasikan ke warganya untuk mengungsi ke SMK sini sama di SD, karena kami dari Desa Abumbun Jaya ini ada model kayak grupnya, grup Abumbun Jaya itu, jadi koordinasi langsung dari pemerintahan desa untuk menginfokan kepada warganya untuk mengungsi ke SMK ini. Barang-barang yang berhasil diselamatkan ada nggak Bu? Nggak ada. Semuanya tergenang air, mulai dari kulkas, mesin cuci sampai padi pun habis semuanya. Nggih, karena kami sudah berusaha untuk menaikkan, dibikinkan sampai kayu-kayu ditebang untuk menaikkan barang-barang itu, tapi tetap nggak bisa diselamatkan. Nggih. Bu, Ibu selama berpuluh-puluh tahun tinggal di situ pernah nggak banjir seperti ini? Kalau banjir seperti ini belum pernah, karena sudah 20 tahun lebih ya, kami hampir 30 tahun di sini, belum pernah kejadian seperti ini. Biasa banjir biasa aja, nggak sampai naik ke rumah. Kalau ini memang sudah pul-pulnya besar-besarnya, jadi kami pun bingung. Oke. Bu, Ibu pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Petani, Nah, ibu rumah tangga. Gimana tuh sekarang ceritakan kondisi sawah Ibu sekarang? Kalau sawah semuanya sudah nggak bisa digunakan lagi ya, karena kami kamera itu sudah meneradak padi, sudah menyebar bani untuk 6 tahun yang ini, itu pun sudah musnah, sudah kena air semuanya. Jadi belum, kayaknya kalau 2-3 bulan ini sawah-sawah itu belum bisa dikerjakan lagi lah, hitungannya belum bisa kerja seperti biasanya kayak menanam sayur segala itu masih belum bisa. Harapannya Bu? Harapannya ya gimana ya, ya minta sama pemerintah lah supaya kami ini diupayakan untuk gimana caranya kami ini, karena petani kan, gimana caranya supaya kami ini bisa bekerja lagi, bercocok tanam lagi, ya minta tolong aja, itu aja. Oke. Sip. Keluarga ada berapa orang di sini? 3 orang. 3 orang ya. Nggih. Ibu dari desa apa? Dari Desa Abumbun Jaya. Dari desa sini juga. Masih ya. Baik, Ibu namanya siapa? Sumarti. Ibu Sumarti. Nggih. Pakai R ya? Nggih. Usianya berapa sekarang? 53. Ibu pekerjaan sebagai apa nih? Petani, buruh tani. Bu, ceritakan Bu sekarang kondisi sawah Ibu setelah banjir, terus kemudian gimana nanti ke depannya? Kalau kondisi sawah saat ini belum bisa ditanami, galangan pun kerendam, jadi saat ini belum bisa nanam, nggak ada panenan, jadi kosong. Bu, ceritakan Bu, kemarin terpaksa mengungsi di sini, gimana sih kondisinya? Okay. Malam Kamis, mulai dari Rabu pagi itu hujan nggak ada hentinya sampai malam. Terus sekitar jam 12-an air masuk cepet banget, jadi ulun jam 2 malam tuh mengungsi ke masjid. Setelah dari sana subuh-subuh pulang, ternyata airnya terlalu dalam, di dalam rumah tuh sudah sebatas paha, jadi terpaksa pagi-pagi pindah ke sini, ke SMK sini. Bu, selama Ibu berpuluh tahun di sini pernah nggak mengalami banjir yang seperti ini diceritakan? Baru pertama kali ini. Dulu pernah banjir tapi nggak seperti sekarang. Dulu cuma di halaman yang tergenang air, tapi sekarang sampai masuk rumah, dapur saat ini malah belum kering, masih di bawah lutut airnya nggih. Kalau di rumah sudah kurang, sudah kering, mulai kering. Saya belum bisa pulang dulu ya? Nggih, masih kalau nginjek tanahnya tuh masih basah. Kalau menurut Ibu nih sebagai warga, kenapa sih Bu tiba-tiba ada banjir seperti ini? Ya. Nggak tahu, masalahnya kan
Katanya kalau zaman dulu 5 tahun sekali banjirnya, tapi ternyata sekarang belum 5 tahun sudah banjir lagi, malah terparah saat ini. Kondisi di sini menurut Ibu di pengungsian gimana? Kalau kondisi di pengungsian ini alhamdulillah tempatnya ya alhamdulillah masih tinggi. Masalah bantuan-bantuan banyak di sini, nggak sampai kelaparan, nggak sampai kekurangan, pokoknya cukup, malah berlebih. Bu, rencananya mau sampai kapan Bu? Kalau sampai kapan tuh kayaknya nggak tahu. Mudah-mudahan ini terus panas, nggak sampai hujan lagi, bisa kering, lalu bisa pulang. Keluarga Bu di sini Bu, yang tinggal? Yang ulun cuma 3 keluarga aja di sini, nggih, 3 orang aja. Benar saja. Namanya siapa Bu? Siti Partini, Ibu Siti Partini usianya berapa sekarang? 41. Bu, bisa ceritain Bu, Ibu terpaksa mengungsi di sini, kenapa sih Bu? Pada saat itu kondisinya sampai benar-benar mengungsi? Soalnya kondisi rumah sudah nggak memungkinkan ditempati lagi, masuk ke dalam rumah tuh sudah parah di bawah lutut, jadi semuanya barang kan nggak bisa ditempatin, kesan guring nggak bisa, masak nggak bisa, jadi banyu ganal, langsung pengungsi. Itu mendadak atau gimana? Kalau air naiknya tuh mendadak pas tengah malam, hujan seharian, langsung naiknya cepat benar. Ada barang yang bisa diselamatkan? Alhamdulillah masih sepalih masih ada, sepalih nggak ada. Ibu selama tinggal di situ berpuluh-puluh tahun, berapa tahun, kemudian pernah nggak ngerasakan banjir seperti diceritakan? Kalau saya di sini hanya 15 tahun, hanya kali ini aja, baru kali ini mengalami kayak ini. Biasanya banjir cuma sampai di pelataran, kadang sampai masuk ke rumah. Ini yang paling parah ya? Yang paling parah di tahun ini aja. Bu, Ibu ada berapa keluarga Bu yang mengungsi di sini? Di sini satu desa mengungsi di sini semuanya, sama desa yang lain yang mau daftar ke sini ditampung di sini. Bu, kondisi pengungsian di sini gimana Bu? Kalau di sini alhamdulillah pengungsi di sini semuanya dilayani dengan baik. Ibaratnya pelayanan bantuan mengalir, alhamdulillah ada aja donatur-donatur yang berbaik hati membantu kami di sini. Untuk kondisi kesehatan Ibu dan keluarga? Kesehatan di sini alhamdulillahnya ada puskesmas keliling, ada dari rumah sakit yang petugas yang mengecek kesehatan kami, ada dari dapur umum mungkin disediakan obat-obat, alhamdulillahnya ada. Ibu pekerjaan apa? Ulun petani. Nah itu gimana Dok? Ceritakan kondisi sawah. Kalau kondisi sawah sudah nggak bisa ditanamin lagi Mas, semuanya matian. Soalnya tenggelam. Jadi benih-benih yang siap lacak mati. Jadi ini menghadangi, nggak tahu kayak gimana lagi. Mudah-mudahan 2 bulan ke depannya ini nggak bisa bertanam lagi. Ada harapan? Ya harapannya mudahan dibantu kami kayak apa supaya bisa kawak menanam. Habis banjir ini adakah yang kawak dikerjakan kami di sini? Soalnya mayoritas di sini petani. Ibu berapa? Alhamdulillah untuk logistik kami sangat cukup sekali ya. Memang banyak dari relawan. Baik Pak, Bapak lihat ini saya jangka kamera. Oh ya. Pak, kondisi pengungsian di sini gimana sih Pak? Bisa diceritakan? Mulai awal apa mulai akhir? Mulai secara umum aja. Secara umum.
Alhamdulillah secara umumnya pengungsian di sini sudah berangsur-angsur kan mulai kondusif, juga cuaca sudah mulai bagus ini. Sebagian besar warga sudah ada 80% itu sudah bisa menempati rumah masing-masing karena rumah pokok mereka kan sudah kering, mungkin hanya cuma di halaman. Nah, itu aja sih yang ada. Jadi kan mereka sudah mulai beraktivitas, mungkin ada yang melihat ke lahan, melihat misal memang dari lahan persawahan ini hampir 100% sih semuanya itu tenggelam karena di sini itu mayoritas petani sayur dan petani padi, itu banyak tanaman warga itu habis semuanya, jadi tidak ada tersisa itu karena begitu besarnya banjir untuk tahunnya ini. Kalau tahun-tahun yang dulu itu banjir tidak terlalu sedahsyat ini, tapi untuk tahun ini menurut orang penduduk di Bubun Jaya yang sudah 80 tahun, hanya kali ini aja yang banjir yang besarnya seperti ini. Jadi hampir semua tanaman, sayur dan lacakan padi yang sudah rencananya mau dipecah, mau ditanam itu semuanya habis, tidak tersisa. Jadi ibaratnya kerugian total nih untuk para petani khususnya itu. Pak, kalau daerah sini ini kalau Bapak lihat banjirnya itu karena apa sih? Karena luap, karena nampung, ada kiriman dari mana? Sebenarnya kalau desa Jaya ini memang lintasan, karena semua air itu yang datangnya baik itu dari Golep, dari Hulus, dari mana itu, dari Golep, dari Penggalaman, itu lintasannya melewati desa kami. Jadi kalau memang air itu melimpah ruah, jadi kami di sini yang pertama terendam kayaknya itu. Ya memang ini mungkin dari hulu sungai juga, katanya yang kabar-kabarnya dari tambang itu sudah tidak ada penyerapan lagi karena ditambang batu bara, jadi air tuh tidak ada serapan lagi, jadi sehingga air tuh langsung menuju ke muara laut ya kan, karena ini kita dengan muara laut kan, jadi yang otomatis untuk wilayah sekitar sungai yang besar ini yang kena dampaknya sih itu kan ya.